Oke. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi tentang penerapan graf. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Christina Lawa sebagai moderator dan pembaca 1, dan rekan saya. Saya sendiri Yani Mardiawa sebagai pembaca 2. Nama saya Nita Laya sebagai pembaca 3. Nama saya Jakaria Yanus Dulu sebagai pembaca keempat. Nama saya Nilson Jati Safitinase sebagai pembaca kelima. Jadi mari simak video kami berikut ini. Jadi kami membuat video ini untuk memenuhi UAS kami dan juga sebagai bentuk pemahaman kami terhadap salah satu topik paling penting di dalam dunia komputer dan teknologi modern, yaitu struktur graf. Sekarang kita masuk di latar belakang, yang dimana di latar belakang ini diberikan kita penjelasan tentang graf adalah struktur data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek-objek. Di dunia nyata, banyak sekali sistem kompleks yang direpresentasikan sebagai graf, mulai dari jaringan komputer, jejaring sosial, sistem logistik, hingga algoritma pencarian. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya keutuhan analisis data, pemahaman tentang graf tidak hanya menjadi penting, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam banyak sistem modern. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang paling penting, yaitu yang pertama, pengertian graf, yang dimana secara sederhana graf adalah kumpulan titik atau biasa disebut sebagai simpul atau node yang terhubung oleh garis disebut sebagai sisi atau edge. Kemudian graf ini juga bisa berbentuk searah dan tidak searah, kemudian berbobot dan tidak berbobot, dan ada juga yang memiliki struktur khusus seperti tree atau graf siklik. Nah, misalnya di dalam media sosial, setiap orang bisa dianggap sebagai simpul dan hubungan pertemanan diwakili oleh sisi. Sekarang kita masuk pada poin kedua pembahasan kita, itu tentang jenis-jenis graf. Yang dimana jenis-jenis graf ini terdiri dari beberapa bagian. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah graf tidak berarah atau undirected graph. Yang dimana pada gambar di atas dijelaskan bahwa simpul A, B, C, dan D adalah node, sedangkan garis antara A dan B, B dan C dan D, serta D dan A adalah sisi. Graf ini tidak berarah karena garis tidak memiliki tanda panah. Yang kedua adalah versi berarah atau directed graph, yang dimana di gambar di atas juga dijelaskan bahwa panah menunjukkan arah hubungan. Misalnya, A menunjuk ke B, yang dimana artinya adalah dari simpul A menuju B. Yang kedua adalah C dan D, yang dimana diartikan sebagai dari C ke D, tapi bukan sebaliknya. Ini disebut graf berarah atau directed graph. Yang ketiga adalah graf berbobot atau weighted graph, yang dimana dari gambar di atas juga kita melihat bahwa angka di antara simpul, misal 5, 2, 1, 4, disebut bobot atau weight, yang dimana digunakan untuk menunjukkan nilai hubungan seperti jarak, biaya, waktu tempuh, dan lain-lain. Contohnya, A ke B sama dengan 5 km, D ke A sama dengan 2 km. Yang keempat adalah tree atau pohon, yang dimana tree ini adalah graf atau siklus tidak melingkar dan memiliki struktur hierarki, yang dimana A disebut akar atau root. Setiap simpul hanya punya satu jalur menuju akar. Biasanya ini digunakan dalam struktur organisasi, file system, pohon keputusan, dan lain-lain. Bagian kelima adalah siklik dan asiklik, yang dimana graf siklik ini adalah memiliki jalur tertutup atau loop. Misalnya A ke B, B ke C, C ke A.
Sedangkan graf asiklik adalah tidak ada loop, yang artinya tidak bisa kembali ke simpul awal lewat sisi yang sama. Nah, demikian saja pembahasan tentang pengertian graf dan jenis-jenis graf. Sekarang dilanjutkan oleh pembaca kedua. Jadi, kami membuat video ini untuk memenuhi UAS kami dan juga sebagai bentuk pemahaman kami terhadap salah satu topik paling penting di dalam dunia komputer dan teknologi modern, yaitu struktur graf. Sekarang kita masuk di latar belakang, yang dimana di latar belakang ini diberikan kita penjelasan tentang graf adalah struktur data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek-objek. Di dunia nyata, banyak sekali sistem kompleks yang direpresentasikan sebagai graf, mulai dari jaringan komputer, jejaring sosial, sistem logistik, hingga algoritma pencarian. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya keutuhan analisis data, pemahaman tentang graf tidak hanya menjadi penting, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam banyak sistem modern. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang paling penting, yaitu yang pertama, pengertian graf. Yang dimana secara sederhana, graf adalah kumpulan titik atau biasa disebut sebagai simpul atau node, yang terhubung oleh garis disebut sebagai sisi atau edge. Kemudian, graf ini juga bisa berbentuk searah dan tidak searah, kemudian berbobot dan tidak berbobot, dan ada juga yang memiliki struktur khusus seperti tree atau graf siklik. Nah, misalnya di dalam media sosial, setiap orang bisa dianggap sebagai simpul dan hubungan pertemanan diwakili oleh sisi. Sekarang kita masuk pada poin kedua pembahasan kita, itu tentang jenis-jenis graf. Yang dimana jenis-jenis graf ini terdiri dari beberapa bagian. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah graf tidak berarah atau undirected graph, yang dimana pada gambar di atas dijelaskan bahwa simpul A, B, C, dan D adalah node, sedangkan garis antara A dan B, B dan C, C dan D, serta D dan A adalah sisi. Graf ini tidak berarah karena garis tidak memiliki tanda panah. Yang kedua adalah versi berarah atau directed graph, yang dimana di gambar di atas juga dijelaskan bahwa panah menunjukkan arah hubungan. Misalnya A menunjuk ke B, yang dimana artinya adalah dari simpul A menuju B. Yang kedua adalah C dan D, yang dimana diartikan sebagai dari C ke D, tapi bukan sebaliknya. Ini disebut graf berarah atau directed graph. Yang ketiga adalah graf berbobot atau weighted graph, yang dimana dari gambar di atas juga kita melihat bahwa angka di antara simpul, misal 5, 2, 1, 4, disebut bobot atau weight, yang dimana digunakan untuk menunjukkan nilai hubungan seperti jarak, biaya, waktu tempuh, dan lain-lain. Contohnya, A ke B sama dengan 5 km, D ke A sama dengan 2 km. Yang keempat adalah tree atau pohon, yang dimana tree ini adalah graf atau siklus tidak melingkar dan memiliki struktur hierarki, yang dimana A disebut akar atau root. Setiap simpul hanya punya satu jalur menuju akar. Biasanya ini digunakan dalam struktur organisasi, file system, pohon keputusan, dan lain-lain. Bagian kelima adalah siklik dan asiklik, yang dimana graf siklik ini adalah memiliki jalur tertutup atau loop. Misalnya A ke B, B ke C, C ke A. Sedangkan graf asiklik adalah tidak ada loop, yang artinya tidak bisa kembali ke simpul awal lewat sisi yang sama.
Nah, demikian saja pembahasan tentang pengertian graf dan jenis-jenis graf. Sekarang dilanjutkan oleh pembaca kedua. Baik, kita akan masuk ke penjelasan berikutnya yaitu tentang graf di dunia perbankan. Nah, graf di dunia perbankan adalah gambaran visual yang menunjukkan gambaran yang mudah dibaca dan mudah dianalisis. Nah, graf ini sangat penting bagi dunia perbankan. Kenapa? Untuk menganalisis data dan untuk mendeteksi penipuan dan hubungan antara entitas keuangan. Jadi, penjelasan sederhana itu, graf itu seperti jaringan hubungan antara orang, rekening, atau transaksi. Bayangkan seperti jaringan laba-laba, di mana setiap titiknya mewakili nasabah atau rekening, dan garis penghubungnya adalah transaksi dan hubungan keuangan antara mereka. Nah, kenapa graf penting bagi bank? Nah, graf itu penting. Kenapa? Yaitu untuk membantu mendeteksi penipuan. Jika ada seorang yang melakukan transaksi mencurigakan ke banyak akun lain, nah bank bisa langsung tahu karena melihat jaringan-jaringan transaksi itu. Nah, kedua itu melindungi nasabah. Nah, dengan adanya graf, dengan melihat hubungan antara rekening bank, bisa menghindari nasabah terlibat dari pihak yang berisiko, misalnya jaringan penipuan. Nah, ketiganya itu yang terakhir untuk memberikan layanan yang lebih baik. Nah, bank bisa juga tahu nasabah seperti Anda misalnya butuh layanan apa berdasarkan pola dan hubungan dari nasabah lainnya yang serupa. Nah, contoh gampang untuk nasabah itu misalnya begini. Ibu A mengirim uang ke Bapak B. Nah, Bapak B lalu transfer ke C, lalu ke D. Nah, dari luar kelihatannya biasa saja, tapi dari graf, bank bisa melihat aliran uang itu dan tahu apakah itu normal atau mencurigakan. Nah, jadi graf membuat bank bisa lebih cepat bertindak kalau ada hal yang tidak wajar dan melindungi Anda sebagai nasabah. Nah, kesimpulan sederhana untuk nasabah yaitu graf itu ibarat peta jaringan transaksi. Dengan melihat siapa terhubung dengan siapa bank, bisa melindungi Anda dari penipuan, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan, menjaga sistem tetap aman dan sehat. Nah, jadi bahwasanya graf sangat penting di dunia perbankan modern karena bisa mengungkapkan pola tersembunyi. Nah, menetapkan hubungan antara data-data dan mencepat mendeteksi risiko atau peluang. Graf membuat data perbank jadi lebih hidup dan mudah dianalisis. Nah, jadi saya akhiri penjelasan dari saya. Materi ini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi yang berbeda. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan membahas mengenai dunia IT atau teknologi informasi, yang dimana teknologi informasi itu sangat penting di masa sekarang karena kita lebih mudah mendapatkan informasi, bikin hidup kita menjadi lebih gampang. Nah, contohnya itu kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Contoh lain, jika kita mau pesan makanan, kita bisa menggunakan aplikasi yang dapat membantu tanpa harus kita datang langsung ke tempat makan tersebut. Nah, itu semua karena teknologi informasi yang ada di masa sekarang. Nah, Grab dalam bidang IT sangat luas dan mendalam. Nah, Grab itu bisa dibayangkan seperti peta, hubungan yang menghubungkan titik-titik atau node dengan garis penghubung atau edge. Nah, node adalah objek atau titik penting. Nah, sedangkan edge adalah hubungan atau koneksi di antara node tersebut. Jaringan komputer. Di dalam jaringan komputer, setiap perangkat seperti komputer, laptop, HP, server dianggap sebagai node. Nah, hubungan atau koneksi antar perangkat, misalnya kabel, wifi, bluetooth, disebut dengan edge. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data atau berbagi file. Nah, bertujuan untuk memudahkan komunikasi, berbagai data, dan efisiensi kerja. Struktur data dan algoritma digunakan dalam pencarian jalur terpendek atau Dijkstra
pencarian siklus dan optimisasi root. Nah, Grep dipakai di dunia pemrograman ini untuk memecahkan masalah yang melibatkan pencarian jalur atau koneksi. Contohnya, penggunaan pencarian jalur terpendek. Nah, algoritma digunakan di Google Maps untuk menemukan rute tercepat di rumah ke sekolah. Nah, kalau misalkan pencarian siklus, yaitu mengecek apakah ada jalur yang kembali ke titik awal. Contohnya deteksi loop di jaringan. Optimisasi rute ini adalah menentukan rute pengiriman barang agar waktu dan biayanya media sosial, platform seperti Facebook dan LinkedIn membangun grab sosial yang menunjukkan hubungan antar pengguna. Contoh pada media sosial Facebook yaitu jika kita berteman dengan A dan berteman dengan B, Facebook tahu bahwa kita punya teman dari teman bernama B. Nah, contoh media sosial LinkedIn yaitu kamu terhubung ke rekan kerja dan rekan kerja itu terhubung dengan orang lain di perusahaan lain. Basis data Grab atau Grab database seperti Knowledge digunakan untuk menyimpan data yang saling berhubungan dengan performa tinggi. Nah, database jenis ini menyimpan data dengan cara menghubungkan node dengan edge, sehingga pencarian data lebih cepat, terutama jika datanya saling terhubung. Salah satu contohnya adalah Knowledge. Contoh penggunaan yaitu menyimpan data hubungan antar akun di media sosial. Yang kedua, mencari koneksi terdekat antara dua orang di LinkedIn. Yang terakhir yaitu melacak rute pengiriman logistik. Nah, contoh Node dan Edge. Yang pertama, Node, server pengguna komputer, kota, atau media sosial, yang dimana node ini adalah suatu titik atau suatu objek. Sedangkan edge adalah koneksi data, kabel jaringan, hubungan pertemanan, dan rute perjalanan. Kegunaan Grab dalam dunia IT yaitu merancang sistem informasi yang kompleks, misalnya sistem transportasi atau jaringan perusahaan. Mencari data dengan cepat, terutama yang melibatkan hubungan antar banyak objek. Memodelkan hubungan yang rumit, contohnya itu hubungan antara kota di peta, hubungan antara orang di media sosial, hubungan antara perangkat di jaringan komputer. Sekian penjelasan dari saya mengenai dunia IT atau teknologi informasi. Penggunaan graf di dunia F&B atau Food and Beverage. F&B merupakan singkatan dari Food and Beverage, yaitu dunia industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dunia F&B mencakup berbagai bisnis yang menawarkan produk makanan dan minuman kepada konsumen, baik untuk dikonsumsi langsung di tempat maupun dibawa pulang. Industri ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling besar dan terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam industri makanan dan minuman, Graf digunakan untuk yang pertama, manajemen rantai pemasok supply chain, representasi hubungan antara pemasok, gudang, restoran, dan pelanggan. Yang kedua, rekomendasi menu. Berdasarkan pola pembelian, Graf bisa menunjukkan relasi antara item makanan yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, optimasi distribusi.
Graf digunakan untuk menghitung rute terpendek antara pusat industri dan lokasi outlet. Adapun contoh yang kami sediakan di sini, yang pertama, node, lokasi outlet pemasok. Yang kedua, edge, jalur distribusi atau hubungan supply. Graf digunakan untuk merancang rute pengiriman bahan baku paling efisien. Sekarang kita masuk pada bagian manfaat dari penerapan konsep graf. Pada manfaat konsep graf ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, visualisasi relasi yang kompleks. Dalam dunia yang penuh dengan data, kita butuh cara untuk melihat hubungan antara elemen secara jelas. Graf membantu memvisualisasikan data yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Contohnya, di sebuah media sosial seperti Instagram, kita bisa melihat siapa saja yang saling mengikuti. Setiap pengguna adalah simpul dan hubungan antara mereka menjadi sisi. Dengan visualisasi graf, perusahaan dapat menganalisis komunitas pengguna, pengaruh akun tertentu, hingga mendeteksi bot atau akun palsu. Yang kedua yaitu efisiensi dalam algoritma dan sistem. Graf sangat penting untuk mempercepat proses analis dan pengambilan keputusan, terutama dalam algoritma. Algoritma seperti Dijkstra, BFS, dan DFS bekerja di atas struktur graf untuk mencari jalur terpendek atau mengelilingi semua simpul dengan efisien. Contoh penerapannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Google Maps menggunakan graf untuk mencari rute tercepat dari satu titik ke titik lain. Contoh yang kedua yaitu sistem transportasi seperti MRT dan Transjakarta juga menggunakan graf untuk menyusun rute yang optimal. Yang artinya dengan graf, sistem menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan hemat sumber daya. Manfaat yang ketiga yaitu deteksi pola dan anomali. Salah satu manfaat paling krusial dari graf adalah mendeteksi pola dan anomali. Misalnya di sektor perbankan, transaksi mencurigakan antara beberapa akun dapat dibentuk menjadi sebuah graf. Jika ada siklus transaksi yang berulang dan aneh, bisa jadi itu adalah indikasi fraud. Kalau di bidang cyber, graf bisa digunakan untuk mendeteksi serangan cyber dengan menganalisis koneksi tidak biasa antar server atau perangkat. Dengan bantuan graf, organisasi dapat meningkatkan keamanan dan respon dini terhadap risiko. Manfaat yang keempat yaitu optimasi proses bisnis. Dalam dunia bisnis industri, graf berperan besar dalam pengambilan keputusan yang efisien, yang contohnya di industri makanan dan minuman. Graf digunakan untuk mengolah rantai pasok atau supply chain, seperti hubungan pemasok, gudang, dan outlet. Dengan graf, manajer distribusi bisa mengetahui jalur pengiriman paling efisien, sehingga menghemat biaya logistik. Di bidang IT, graf database seperti Neo4j digunakan untuk menyimpan dan mengakses data yang saling berhubungan dengan performa tinggi. Yang artinya, konsep graf membantu perusahaan menjadi kompetitif, cepat, dan hemat biaya. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa graf adalah struktur data yang sangat kuat dan fleksibel, mampu menggambarkan hubungan antara elemen dalam berbagai konteks. Di dunia nyata, graf digunakan untuk banyak sektor. Yang pertama di perbankan untuk mendeteksi penipuan, yang kedua di F&B untuk merancang distribusi dalam makanan yang efisiensi. Yang ketiga di dunia IT untuk mengatur jaringan
analisis media sosial, dan dalam AI. Dengan memanfaatkan graf, kita bisa menyederhanakan hubungan kompleks, menjalankan algoritma dengan efisien, mendeteksi anomali, meningkatkan performa sistem dan efisien bisnis. Maka, pemahaman tentang graf tidak hanya penting dalam teori, tapi sangat esensial dalam praktik teknologi dan bisnis modern. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sistem informasi, kita harus memahami dan bisa menerapkan konsep graf adalah bekal masa depan yang sangat berharga. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh penutup. Terima kasih. Demikianlah video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.